Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang bauran pemasaran atau juga dikenal dengan marketing mix. Ya, juga serta analisis penerapan bauran pemasaran tersebut di perusahaan Erigo. Nah, sebelumnya nama saya Dwi Rahmat Nur dengan NIM 2008 1020 1238. Kemudian teman saya yang pertama ada Dias Rizky dengan NIM 2008 1020 1126. Kemudian yang kedua ada Sabita Akilah dengan NIM 2008 1020 1136. Kemudian yang keempat ada Septialung Wulandari dengan NIM 2008 1020 1196. Dan yang terakhir ada Ferdinanda Alang dengan NIM 2008 1020 1215. Nah, dalam bauran pemasaran ini, konsep bauran pemasaran ini totalnya ada 7P. Nah, yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, kemudian yang keempat ada promotion, yang kelima proses, dan yang keenam people, dan yang tujuh terakhir physical evidence. Nah, kemudian yang pertama ada produk. Ya, produk ini adalah pemahaman produsen atau tentang sesuatu, baik yang berwujud fisik maupun tidak, yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk menarik konsumen agar produk yang ditawarkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu strategi dalam mengembangkannya. Adapun strategi dalam mengembangkan produk sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan logo. Jadi pihak perusahaan untuk menarik minat konsumen perlu menentukan logo dan juga moto dari produk yang mereka ciptakan itu. Kemudian yang kedua menciptakan merek. Perlu adanya merek agar produk mereka ini juga tentunya mudah dikenal ya, dan juga memiliki identitas tentunya. Kemudian yang ketiga menciptakan kemasan. Perlu diciptakannya kemasan agar produk-produk yang perusahaan ciptakan atau hasilkan ini terjaga selama pengiriman agar dapat sampai ke konsumen dengan aman. Kemudian yang keempat ada keputusan label. Jadi setiap produk tentunya juga harus punya identitas yang jelas dan juga punya informasi yang jelas tentang produk itu sendiri. Jadi perlu diberinya label pada tiap-tiap produk yang akan dikirimkan pada konsumen. Kemudian analisis bauran pemasaran ya pada perusahaan Erigo. Nah, Erigo adalah salah satu perusahaan brand fashion yang merajai industri fashion di Indonesia pada saat ini dan terus berkembang hingga saat ini. Erigo juga mulai masuk pada pasar internasional. Erigo memiliki berbagai macam produk yang telah dipasarkan saat ini seperti t-shirt, pants, kemeja, flanel, tas, dan berbagai macam jenis jaket. Mulai dari hoodie, kemudian coach jaket, kemudian ada sweater, dan banyak lagi. Nah, kemudian untuk menarik konsumen agar produk yang ditawarkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka Erigo juga telah melakukan strategi untuk mengembangkan produknya. Include seperti yang telah tadi disampaikan, juga dengan melakukan apa yang tadi telah saya sampaikan, 4 hal tadi. Erigo telah memiliki logo sebagai identitas dari brand mereka agar brand dapat lebih mudah diingat customer. Kemudian menarik perhatian, terkesan hebat dan modern. Kemudian Erigo juga telah menciptakan kemasan bagi produk mereka dan membuat keputusan logo untuk produk mereka. Hal ini bertujuan agar produk mereka bisa sampai pada konsumen dengan aman dan label berisikan informasi pada masing-masing produk yang diperlukan ya. Berisikan informasi yang diperlukan tentang produk-produk mereka, tiap-tiap produk mereka yang akan mereka kirim pada konsumen nantinya.
Mungkin itu, kemudian selanjutnya price akan dilanjut teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan price pada bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Nah, eh, ada dua faktor umum yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga, yaitu yang pertama faktor internal perusahaan meliputi tujuan pemasaran, perusahaan, strategi, bauran pemasaran, dan biaya produksi. Nah, yang kedua faktor eksternal pada perusahaan meliputi sifat pasar dan permintaan, adanya persaingan, kebijaksanaan, dan peraturan pemerintah. Nah, sangat penting untuk mengembangkan harga karena konsumen akan membeli produk jika produk tersebut worth it atau sepadan dengan apa yang dikeluarkan oleh konsumen dari segi uang dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis bauran pemasaran harga pada perusahaan Erigo. Erigo menawarkan produk dengan harga yang terjangkau untuk kalangan orang. Harga produk yang ditawarkan sangat terjangkau dan bervariasi, berkisar paling murah 62.000 sampai paling mahal 385.000. Dengan harga segitu, perusahaan Erigo dapat bersaing dengan brand lokal lain. Brand Erigo mendapatkan peringkat 11 dari 37 sebagai rekomendasi merek kaos distro berkualitas dengan harga murah, menurut website Buka Review. Dengan harga kaos distro untuk sekarang ini adalah 68.000, Erigo menggunakan strategi diskon yang besar, yaitu 73%, dengan penjualan kaos tertinggi untuk satu katalog saja mencapai 10.000 piece, selama produk tersebut dipasarkan di marketplace Shopee. Perusahaan Erigo memasarkan produknya di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Strategi bauran pemasaran aspek price yang sudah diterapkan perusahaan Erigo dengan sangat baik, dengan menggunakan strategi diskon besar akan menarik konsumen baru. Dengan menjadi peringkat 11 sebagai brand lokal berkualitas akan membuat konsumen Erigo akan menggunakan produk dari Erigo secara terus-menerus. Baik, selanjutnya yaitu place atau lokasi. Pemilihan lokasi yang tepat menjadi salah satu nilai investasi yang mahal bagi seorang pengusaha, karena lokasi dapat menentukan ramai tidaknya pengunjung dan keberhasilan sebuah perusahaan. Lokasi pun saat ini tidak terbatas hanya pada lokasi fisik seperti offline store, tetapi saat ini kita pun perlu mempertimbangkan internet sebagai tempat berjualan, seperti media sosial, marketplace, hingga website. Dan untuk Erigo sendiri, Erigo memulai awal bisnis dengan mengikuti berbagai acara-acara offline, salah satunya yaitu J-Code. Dari berbagai acara offline ini, akhirnya nama Erigo semakin dikenal dan akhirnya Erigo memberanikan diri melebarkan sayap untuk menjual produknya dengan menggunakan platform online. Website online dan media sosial, khususnya Instagram, menjadi fokus utama Erigo dalam mempromosikan dan menjual produk-produknya. Karena target pasar Erigo sendiri adalah kalangan anak muda, yang mana Instagram adalah makanan sehari-harinya. Setelah media sosial dan website online, brand Erigo bergabung di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan masih banyak yang lainnya. Selain online store yang berkembang dengan pesat, Erigo juga memiliki 6 toko resmi yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, yaitu di Tangerang, Banjarmasin, Malang, Palembang, dan Yogyakarta. Tetapi saat ini Erigo lebih berfokus pada penjualan di online store dikarenakan dapat menjangkau konsumen lebih banyak. Selain itu, target pasar Erigo adalah kalangan anak muda yang saat ini lebih memanfaatkan marketplace untuk belanja segala sesuatu halnya, karena dianggap lebih mudah, praktis, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini Erigo Store menerapkan beberapa strategi marketing. Contohnya yang pertama itu ada periklanan. Di sini promosi produk yang digunakan itu menggunakan Instagram. Lalu admin membuat postingan gambar secara detail, contohnya seperti detail produk atau harga, ukuran. Lalu para calon konsumen ini diarahkan ke website untuk
proses pembelian. Yang kedua itu ada promosi penjualan. Di sini target pasarnya itu adalah kaum muda-mudi. Koordinasi antara pemilik bisnis dan manajer perusahaan itu membuat konten dalam merumuskan kegiatan promosi, contohnya seperti pembelian diskon atau memvideokan produk secara bagus dan lain sebagainya. Yang ketiga itu di sini ada publisitas. Erigo Store ini memfokuskan sebagai akun yang bertindak dalam menjaga relasi baik dengan konsumen atau membangun loyalitas produk tersebut. Lalu di sini admin tidak secara gampang beriklan, namun lebih kepada membagikan cerita atau pesan dengan kemasan interaktif. Yang keempat ada penjualan secara pribadi. Di sini admin Instagram bisa melakukan personal selling seperti kegiatan membalas pertanyaan konsumen atau membalasnya secara pribadi. Lalu admin ini bertindak sebagai pemilik produk tersebut, lalu berinteraksi dengan konsumen itu secara langsung dan mengunggah kirimannya layaknya itu status pribadi Instagramnya. Yang kelima itu ada pemasaran langsung. Di sini bentuk pemasaran dengan cara admin tersebut men-share website atau nomor WA untuk mengarahkan konsumen supaya bisa langsung memesan melalui aplikasi seperti WhatsApp. Yang keenam itu ada celebrity endorsement. Di sini bentuk strategi pemasarannya itu menggunakan ketenaran atau sosial media para selebriti untuk mempromosikan Erigo Store. Contohnya beberapa artis seperti Rahel Fenya, Arif Muhammad, Luna Maya, dan lain sebagainya. Bahkan brand lokal Erigo ini pernah menjadi salah satu brand fashion Indonesia yang mengikuti Fashion Week di New York. Baik, selanjutnya proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal, pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Selanjutnya, seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Nah, kebanyakan konsumen Erigo ini dari kalangan remaja hingga dewasa, dan Erigo juga terkenal dari pakaian yang simpel dan untuk harga tidak terlalu mahal, dan ditambah brand Erigo sendiri ini melakukan iklan cukup pasif di berbagai platform media sosial, dan Erigo memiliki produksi yang tidak ada batasnya. Prestasi yang didapatkan Erigo juga tidak terlepas dari peranan pentingnya dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, salah satunya melalui penggunaan platform media sosial, yang dimana pada tahun 2020 sebanyak 80% aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia ialah membuka media sosial. Next. Selanjutnya yaitu people atau orang. Di dalam menjalankan sebuah bisnis pastinya memerlukan sumber daya manusia, mulai dari direktur hingga staf. SDM ini merupakan aset yang paling penting di dalam bisnis, karena jika salah dalam memilih SDM, maka tentunya ini akan membawa berbagai dampak negatif bagi perusahaan. Bahkan, faktor kedua terbesar kegagalan bisnis adalah rekrutmen SDM yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya merekrut karyawan yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi dan dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk perusahaan Erigo sendiri saat ini telah memiliki total karyawan sebanyak 50.000 orang yang terbagi ke dalam berbagai macam posisi. Ada yang bekerja di posisi sebagai HRD Officer, Finance Officer, Public Relations Specialist, Production Merchandise, Fashion Designer, Social Media Officer, Graphic Designer, Auditor, Live Stream Talent, Customer Service, Admin, Kru Gudang, bagian pabrik, dan masih banyak lagi posisi-posisi lainnya di Erigo. Nah, tentu saja dengan banyaknya karyawan dan posisi ini membuat Erigo harus benar-benar berhati-hati dalam menyeleksi setiap karyawannya agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Dari banyaknya karyawan dan posisi, Erigo tentu melakukan training kepada karyawan-karyawannya agar para karyawan mengerti job desk posisinya masing-masing. Selain itu, kegiatan training ini dapat memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan para karyawan. Dengan training ini, Erigo berharap karyawan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan standar perusahaan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa tersebut. Adanya bukti seperti logo, simbol perusahaan, seragam pada karyawan, laporan, kartu nama, fasilitas yang dimiliki dan yang bisa dikenal dan dirasakan baik dari konsumen ataupun kalian sendiri. Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada bukti penting dan bukti tambahan. Nah, bukti penting memiliki nilai yang dibuat penyedia jasa tentang desain, layout suatu bangunan, lingkungan, dan suasana ruang tunggu. Kemudian bukti tambahan, yakni sebuah nilai yang kecil namun dapat mempengaruhi dalam menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa, misalkan buku tabungan atau ATM yang menjadi tanda hak untuk memanfaatkan jasa di suatu waktu kemudian. Nah, dalam perusahaan Erigo ini ada bukti fisik pada perusahaan Erigo dapat kita lihat dengan melihat banyak aset yang telah dimiliki oleh perusahaan Erigo. Erigo saat ini telah memiliki pabrik tekstil seluas 5 hektar dan telah menjadi pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berlokasikan di Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian Erigo saat ini juga telah memiliki kurang lebih 50.000 karyawan yang aktif di berbagai bidang pada perusahaan Erigo. Kemudian Erigo juga sangat memperhatikan karyawannya. Seluruh karyawannya pasti memakai ID card sebagai tanda pengenal. Kemudian juga seluruh karyawan Erigo memakai baju yang sama sebagai pengenal atau identitas mereka pada tiap divisi. Karyawan Erigo juga sangat memperhatikan kebersihan pada lingkungan pabrik mereka, sehingga timbul rasa nyaman pada lingkungan kantor. Kemudian ada pun bukti lain seperti logo atau simbol perusahaan. Erigo telah lama memiliki hal itu. Logo atau simbol dari suatu produk ini memiliki manfaat agar perusahaan dapat lebih mudah untuk dikenal dan diingat serta terlihat lebih maju atau modern oleh konsumen. Bukti fisik dari perusahaan Erigo dapat kita lihat telah memiliki berbagai bukti fisik yang telah menjadi aset perusahaan Erigo pada saat ini. Erigo saat ini telah menjadi brand fashion nomor 1 di Indonesia dan pasti dari hal itu perusahaan akan sangat memperhatikan aset yang dimiliki perusahaan mulai dari bukti penting hingga bukti tambahan. Mungkin hal itu yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Mungkin jika dari teman-teman ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa langsung ditanyakan atau disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.